bujang cukup takuni mun perlu. Adakah orang nang hendak lawan ikamnak? Jangan sampai dibiarkan, jangan sampai dilosakan, khawatir jatuh fitnah. Karena perempuan itu lebih identik, lebih gampang terkena fitnah ketimbang lelakian. Apalagi masa di era zaman sekarang. Berhubungan tuh kada harus pakai berhadapan, bertemuan. Hutan sudah habis dah, kada kau batak lagi. Tanam sawit semua orang panjang jalan. Wah, ini musimnya online. Mun kawagin betawar jujuran gin online. Apalagi musim corona nangga ini. Pinanya tadi, lakiannya tadi kada biasa bermasker. Dapat jam masker lalu gaguk kayak lagi. Angel tenan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Walaimu idza wajada kufu'a. Kalau sudah wanita belum bersuami, maka ada di depannya orang yang kufu. Ulun ulangi, kufu itu sederajat bila binian muslimah, lelakiannya muslim. Tidak apa-apa, Beb. Aturan negara. Kita ini ngomong agama. Muslimah harus dengan muslim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la ala. Islam itu tinggi, nggak ada lebih tinggi daripada Islam. Itu keyakinan kita. Orang lain agamanya mengatakan, dah agamaku lebih mulia. Silahkan, tidak ada masalah. Kita ada syarik. Memang haknya itu keyakinan kita masing-masing. Ya, ada syarifah dengan sayyid. Kada boleh syarifah dengan non sayyid. Kada kufu. Masa kena syarifah menapasakan baju bian, memasakakan bian. Kena syarifah menyapu akan rumah bian. Tulahan penon Siti Fatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak boleh. Tapi syarifahnya hendak, Beb. Pian harus menjadi orang di depan. Namun betul-betul cinta lawan Nabi SAW. Kayak apa nih anak Nabi pian gauli? Kayak apa nih anak Nabi pian suruh bertapas? Kayak apa anak Nabi yang bila Habib pian ciumi tangannya bolak-balik? Lah ini anaknya pian. Kurang bila ada bermasalah kayak apa? Pian ranguti. Bermasalah kayak apa bila pian bentak? Ah, ini namanya itu kufu. Dalam madhab Syafi'i mutlak bila kada kufu kada boleh. Kecuali ada hal. Bila seluruh walinya itu mengizinkan, dalam pendapat Bukhari Mutasyidin, kalau seluruh gobilah mengizinkan tidak apa-apa. Misalnya ini syarifah, seluruh habaib sedunia mengizinkan tidak apa-apa. Tapi mana mungkin habaib seduniaan mengizinkan? Ini mungkin bagi pian rasa bingung. Tapi kalau pian sudah hidup di kalangan santri atau duduk di majelis mengaji kitab fikih lawan guru-guru akan paham. Tapi itu maksudnya daripada kufu. Orang kufu. Jadi harus sederajat. Muslim dengan muslim, muslimah dengan muslim, syarifah dengan sayyid. Amun sayyid kenapa? Karena dia memberikan keturunan yang memang pasti. Jelas sudah. Jadi kita bahas yang lain. Kalau sudah kufu di depan, jangan lagi pian tunda-tunda. Adik-adik yang dicintai oleh Allah dan Rasul, bila sudah datang ke orang tua kalian, kufu ada, apalagi dia jelas pakaiannya gamis-gamis, genah. Tapi kalau bisa saya sarankan jangan suka yang gondrong-gondrong. Kenapa, Beb? Takut salah. Ntar dikira anak kembar kalian. Kalau sudah ada kufu, udah bismillah. Kalau memang perlu minta waktu untuk istikharah, jangan langsung ditolak. Kasih sesuatu itu yang membahagiakan. Jangan orang datang, ini orang ngelamar dengan itikat baik, keyakinan yang pasti, dia melangkai rumahnya. Laki-laki itu minta anak perempuan orang itu perlu perjuangan berat. Sangat berat. Ibarat kata tuh melewati jalan licak. Licak sing licakan. Bayangkan bian, hati itu mendagum, kata lagi menderudum, mendagum. Nang kayak bas dibunyikan tuh. Dakduk. Dakduk. Hadap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar orang Jawa. Nopo cung? Langsung kalau calon mertua sudah ngomong nopo cung, langsung drop sudah. Buatan Pak De, cuma ningali mawon nanos lah. Pak De ningali panjenengan. Maksudnya itu, Assalamualaikum. Salam, ada apa? Datang. Boleh masuk. Oh iya silakan masuk. Sampai saya bulbet lupa nyuruh masuk. Iya silakan masuk.
Saya datang ke sini dengan iktikad, niat yang baik untuk meminang anak bapak. Hah? Siapa kamu? Waduh, langsung rontok. Hancur wis. Mau nangis nggak kuat, laki-laki malu. Jangan gitu. Diem dulu. Ya. Memang kamu sudah tahu anak saya? Iya, saya sering ngeliat di jalan. Anak saya nggak dipampang di jalan. Sampai pikir baliho apa? Ini nggak boleh. Yang suka ngeliatin anak orang di jalan tuh nggak bener itu. Belum. Saya cuma denger kalau sampean punya anak perempuan. Katanya solehah. Saya pengen punya anak turunan yang soleh-solehah. Dan itu bisa didapatkan dari istri solehah. Banter name. Bojone sampean delok Levi. Bapak saya Muhammad. Ah gitu. Kamu dari mana? Saya dari desa Sangking. Oh Sangking, mananya Pondok As-Sholah. Nah, naik sedikit. Oh Mardaun, iya. Hantu sampean. Ini contoh aja. Oh iya, tak tanyakan dulu ya sama anaknya. Iya Pak. Wah, kalau sudah ngomong gitu, seneng ini calon ini. Datang balik lagi. Udah saya sampaikan sama ibunya anak saya, sama anak juga. Tapi dia minta waktu istikharah supaya baik. Kalau nanti dia cocok diterima alhamdulillah. Kalau nggak cocok belum takdirnya. Tapi saya kagum dengan keberanian kamu. Itu kan genah. Belum apa-apa. Oh saya minta maaf. Saya carinya itu yang elit-elit saja. Saya cari yang VVIP. VVIP koyo apa sih? Kok cek nemen nih. Jual mahal banget. Jangan. Dilihat orangnya, kualitasnya, kapasitasnya. Nanti kalau sudah menjadi suami, betul-betul tanggung jawab dunia akhirat. Karena menjadi seorang suami itu nggak cuma sekedar kata suami saja, tapi dia dapat membimbing anak istrinya menuju Allah, sampai kepada Allah, dan selamat dari neraka. Karena itu perintah Allah, itu wasiat Allah. Qu anfusakum wa ahlikum. Ganteng saja nggak cukup. Kaya saja nggak cukup, tapi harus memiliki ketakwaan kepada Allah, memiliki kualitas yakin kepada Allah, kesolehan yang pasti. Karena sampean para wanita perlu pembimbing, perlu imam. Paham? Ngerti adik-adik dirahmati sama Allah? Tapi saya pengennya ganteng beb. Ya cari yang ganteng nggak apa-apa, tapi kualitas agamanya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW itu suruh nikah dengan apa? Wanita yang cantik, yang kaya, yang saleha, agamanya mumpuni. Kalau nggak ada daripada salah sifat keduanya, cantik enggak, kaya tidak, yang penting soleha. Begitu juga sebaliknya kepada laki-laki. Kalau ada yang kaya, ada yang tampan, saleh, hebat, ini adalah nikmat dari Allah. Tapi kalau nggak ada, cukup agamanya. Karena dunia ini sebentar lagi binasa dan hancur. Yang kita harapkan kehidupan kekal kelak di akhirat. Kalau suami bisa membimbing anak istrinya di jalan yang benar, maka legowo sampean. Nanti anaknya taat sama Allah, cinta sama Nabi, bakti sama orang tuanya. Nggak pengen punya anak seperti itu? Seperti ustadz-ustadz di depan ini. Ini sudah teruji sama orang tuanya, bagaimana, genah. Nah, kalau pengen yang sudah teruji, ya silahkan pilih di depannya. Sebelah sana jangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ini harus perlu diperhatikan. Ini penting. Ini penting. Orang-orang dulu itu begitu. Kalau sudah ada orang datang ngelamar anaknya, dilihat ini anaknya orang baik, orangnya juga dia baik, udah diterima, nggak banyak omong, nggak kebanyakan mikir, dan nggak ada tawar-tawaran. Tawar-tawaran itu, ya itu urusan perempuan di dapur. Yang penting iya dulu sudah. Tapi kadang ada orang yang sudah deal ya deal, tapi sepanjang perjalanan sebelum akad nikah ada tawar menawar, akhirnya tawarannya nggak gol, gagal kawin. Ini sampean mau dagang atau apa? Kalau nggak sampai sekian juta nggak bisa. Anak saya pilihkan orang lain. Akhirnya gagal, dapatnya berabe dia. Dapatnya laki-laki yang kurang bener. Mahal, tapi nggak diurus anak sampean. Saya sering ngomong nih masalah ini.
mahal ngasihnya, besar nilainya, tapi nggak diurus anak sampean. Hati-hati. Perempuan tuh harta terhebat. Jangan sampai kita lepas ke tangan orang yang tak amanat. Paham ya? Paham Bapak Ibu dirahmati Allah? Wanita itu adalah suatu hal yang mahal, istimewa. Kalau kita serahkan kepada laki-laki, tukang titip tadi, pemegang amanah tadi nggak amanat, bahaya. Maka kita jadi laki-laki jangan asal. Jangan asal. Kita punya tanggung jawab lebih. Nggak cuma ngawini anak orang itu sekedar hidup di dunia aja melangsungkan kehidupan. Tidak. Ada aspek kewajiban yang telah Allah tentukan kepada kita, yang mana kita harus bisa menyelamatkan ini anak orang, membimbing ini anak orang, agar kita punya anak keturunan yang kualitasnya hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Udah nggak main lagi, bahasanya itu keren-kerenan sekarang. Saya nggak mau beb kawin sama laki-laki kalau nggak ada kendaraannya NMAX. Apa bahasanya? Oh, yang NMAX satu Rudani aja. Udah ada yang punya, jangan macam-macam. NMAX punya, rumahnya baru. Apa lagi beliau nih? Rumahnya yang punya 2. Wah, angel wes. Tapi sudah ada yang punya. Nah, nasib. Kualitasnya udah teruji. Ya kalau pengen tahu, tanya sama istrinya ya apa sabarnya. Jadi semua itu harus dicari melalui agamanya dulu dilihat. Insya Allah barokah. Kata Nabi SAW, kalau memang kamu fakir, yughnikumullah. Ini ucapan Nabi SAW. Kalau sudah Nabi yang ngomong, nggak mungkin dusta, pasti. Nah sekarang kamu jalannya lewat Nabi apa enggak? Kamu jalannya lewat agama apa enggak? Akad nikahnya secara agama. KUA datangkan, ada walinya, ada saksinya, tanda tangannya, dan seterusnya. Iya, tapi prosesnya itu tidak melalui agama sama sekali. Dan setelah akad nikah tidak pakai agama sama sekali. Oh subhanallah, resepsinya itu pakai agama. Sunnah memang resepsi itu, tapi dinodain dengan acara yang dilaknat sama Allah, pakai nyanyi-nyanyian, dangdut-dangdutan. Kadang-kadang yang dukung adalah tokohnya nyumbang nyanyi. Bujur kadang bekal. Tertawa sih Din. Ya amdah. Karena aku pulang. Kopi, kasih kopi. Alih ada kopi sih Din nek. Sekarang kok murut lagi malam nih. Hah? Ada nggak seperti itu? Banyak nggak? Banyak. Kamu menjalankan sunnah seakan-akan kamu sholat duha tapi sambil jogetan. Kira-kira itu penistaan bukan? Resepsi itu sunnah loh. Kata Nabi SAW, kalau ada pernikahan umumkan. Umumkan itu ya pakai resepsi, walimah urus tadi itu. Diadakan sesuai dengan sunnah Nabi, bahkan terpampang seperti halnya doa kanjeng Nabi kepada putra-putrinya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Mohon doa restu, undangannya pun begitu. Innalillah, sampai ke tempat acaranya ada itu orang yang pakai rok mini, rok mino, rok melo, apa lagi? Innalillah wa inna ilaihi. Ditampilkan semacam itu dan gak ada rasa malunya sama sekali. Enggak Bib, cuman organ aja main. Nanti suara musik kita yang nyanyi karaokean aja, sama aja. Kenapa sih nggak bikin acara sholawatan? Kenapa sih nggak bikin acara yang lainnya yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus demikian? Biar rame. Rame itu apa seperti itu? Saya nggak ngerti. Perbedaan pola fikirnya kita dengan Anda itu bagaimana, nggak paham kita. Tapi kalau itu yang dikatakan maksud Anda rame, terdegradasi Anda. Nggak tepat otak pikirannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Karena kita yang kita harapkan doanya. Orang datang mendoakan yang benar. Kalau kita membuat acara-acara sholawat, maka diterima doa kita, harapan kita untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita buat maksiat, suara perempuan dilantunkan di situ, bagaimana kita mau diterima doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semua diampuni sama Allah. Jadi ini hal yang sangat penting wahai ikhwan, saudara-saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jalannya itu begini-begini, walaupun prosesnya itu sesuai dengan agama, tapi prosesnya yang enggak benar. Mudah-mudahan kita semua diridhoi sama Allah. Jadi kembali ke pembahasan,
jika al-ayyimu idza wajada kufu'a, idza wajadat kufu'a, kalau sudah ada wanita yang tak berpasangan dan di depannya ada orang kufu, maka jangan ditunda-tunda. Ini sabda Nabi, bukan ucapan saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara bila datang kepada kalian jangan ditunda. Salat jika waktunya sudah tiba, jenazah jika sudah dihadirkan, dan wanita yang tak bersuami jika dapat di situ laki-laki yang kufu. Rawahul Hakim. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua diselamatkan sama Allah. Dunia kita, akhirat kita. Semoga yang terlalu Allah ampuni semua dosa kita. Dan ke depan Allah bimbing kita di jalan Allah yang benar, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua jadikan hamba Allah yang saleh lagi salehah. Amin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Sebelum acara ini saya tutup, ada permintaan doa Al-Fatihah untuk Ibu Isminatun binti Imam Sajuli. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau yang lagi sakit. Al-Fatihah. Baik, mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan sama Allah, kesehatan, keafiatan, juga kita, keluarga kita yang lagi sakit diberi kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan ahbab yang akan datang bulan depan di tempat yang sama, insya Allah 6 Maret bulan depan. Insya Allah kita tinggal 2 pertemuan lagi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa segera selesai, hilang. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada wabah dan penyakit, bisa aktivitas kita kembali normal seperti sedia kala. 6 Maret insya Allah kita berjumpa lagi. Kemudian hasil kotak malam ini 4.302.000, air ru'yah dan juga telur penerang hati 5.886.000. Sumbangan langsung dari Bapak Suparman bin Ponidin 500.000, Bapak Sugeng sekeluarga 300.000, kelompok Habsyi Ar-Raudah Tapaling 700.000. 3 juta Bapak Sugeng tadi 3 juta sekeluarga. Insyaallah. Semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih berkah, halal dan juga berlipat ganda, diberi kesehatan keafiatan Allah. Total pada malam ini pendapatan untuk pembangunan pondok pesantren As-Solah Sangking Baru 14.388.000. Alhamdulillah sudah kita mulai juga pembangunan asrama buat asatid yang jaga 24 jam di sini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bangun aula. Jadi nanti majelisnya kita di aula di atas. Nggak ada basa-basa lagi. Kalau tadi masih basa ya minta maaf lah. Tapi saya akui sampai orang-orang hebat semua. Maupun basa tetap anteng. Yang nggak kuat, yang sering berdiri nggak anteng berarti nggak kuat berarti. Insya Allah doakan dimudahkan sama Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah. Setelah ini kita akan bangun aula di depan dan juga kelas-kelas buat santri-santri yang belajar di pondok pesantren As-Solah. Mudah-mudahan karena harapan kita ke depan nanti